Karena Iya, kreativitas kan bukan muncul juga dan nggak bisa terus kalau kita digenjot kerja terus berarti juga mungkin lama-lama iya. jadi bosen juga gitu ya. Halo, Klem Pencapir, apa kabar? Ini di ini rekaman kita pertama loh di tahun 2023. Wih, rekaman pertama. Rekaman pertama di tahun 2023. Soalnya yang terakhir yang sebelumnya itu di akhir tahun 2022. Lah, iya, iya, Persis iya. 31 Persis. Desember. Nah, sekarang udah di teman kita udah 8 Januari. Jadi selamat tahun baru ya semua Klem Pencapir. Selamat tahun baru. Ya, 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 ya. Ini Mudah-mudahan udah berapa tahun mengudara berarti kita, Wi? kita wah dari 2020 ya. Duh, ya. 2020. 3 tahun loh, hampir 3 tahun kita. Hampir 3 tahun loh. April apa kita tuh? April atau April, Mei? April, April kan? April, April April. 2020 ya. Iya tiga benar, hampir tahun tiga kita tahun. mengudara. Iya. Teman-teman, Luar biasa, luar biasa. ya mudah-mudahan semakin 2023 ini kita mencoba ya. Mungkin teman-teman udah bisa lihat kita di beberapa macam platform. Instagram ada, TikTok sebentar lagi ya juga. Jadi silahkan selalu dicek nih, YouTube juga biar bisa share. Dan kita juga bikin beberapa YouTube Shorts juga biar teman-teman lebih mudah nih untuk share-share dan lihat-lihat apa yang seru-seru nih di episode-episode kita. Gitu. Mudah-mudahan 2023 nih kelas 1 makin asik lah. Nah, Amin. makin banyak jadi kita bisa makin banyak sharing, banyak diskusi bareng gitu. Terus bajunya Raki juga kayaknya akan berubah nih. Ini kayaknya harusnya udah 78 Tujuh. tahun Oh ini. ya, tahun ini Ya, Agustus 78. ya. Agustus. Makanya gue pakai sering-sering karena udah nggak relevan bulan Agustus. Oke, beberapa hal yang mungkin kita perlu ingatkan juga tahun ini udah 78 tahun Indonesia ya, berarti tahun 2023 ini nggak lama lagi udah mau Lebaran loh. Lebaran itu Iya, kalau nggak salah tuh Maret atau apa ya? Maret ya, iya, iya, atau bulan April puasa, ya. bulan Maret kalau nggak Sama salah. gitu. Jadi udah nggak kerasa juga ya teman-teman ini gila. Dan kita udah 3 tahun, lo bayangin udah hampir 3 tahun nih kelas 1 mengudara. Ya, kalau udara kan memang siaran radio ya. Biasanya kalau di internet apa namanya ya? Udah mulai mau web. Ada di mana gitu tuh ya? Di sebuah dunia maya ya. Dunia maya, Iya ya. dunia Dunia maya, maya. dunia Oke. maya. Mungkin kita lihat-lihat juga mungkin kali ini ya 2023 apakah bisa ada beberapa offline meeting nih sama kelompok pencapir, Oh, misalnya bener ketemuan gitu. banget. Gimana ya? Iya, Mungkin bisa ya kayaknya ya. bisa Kita dong, coba bisa. Nanti alah coba, apa kayak gitu ya. iya dong. Coba kita atur-atur nanti. Coba lah ya untuk ini aja gitu. Biar bisa mungkin Kopdar, kopdar. kopdar gitu. Nah, di tahun 2023 yang baru ini juga kan teman-teman kemarin kita udah sempat bahas bahwa it's going to be a totally new ini apa namanya masa atau era baru banget gitu ya. Sebelumnya kan Ya, pandemi semua, sekarang pandemi udah lewat tapi masih kita kan udah mulai ke bawah dengan digital transformation yang ada di dalam masyarakat ya dan orang-orang gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu. Nah, tapi sebenarnya cara kita kerja itu gimana sih? Apakah harus berubah atau atau enggak nih ya? Karena hmm. apa namanya kemarin kita sempat eh, research ya, Cek, dan ketemu sebuah artikel yang sangat menarik ya. Nah, artikel langsung kita lihat aja Ki ya. Iya dong. Langsung kita lihat aja nih. Ini artikelnya ya. Ini dari Harvard Business Review walaupun tahun 2019 dia cerita why you should work less and spend more time on hobbies katanya. Nah, ini menarik nih. Ya, jadi apa namanya? Katanya di sini dia ada beberapa pandangan nih bahwa lu sebenarnya dalam bekerja work less tapi spend more time on hobbies. Nah, sebelum kita lihat ke belakang, mungkin Raki ada pandangan lu lagi. Ya, soalnya ini Raki yang ketika kita mengusulkan ini, Raki salah satu yang bilang wah menarik, gitu ya. Gimana gimana Ki? Boleh share nggak Ki? Iya. Tapi iya, iya gimana ya? Jadi kerja itu menurut gue
selain kita butuh berbagai apa namanya kebutuhan dasar bekerja ya, Hmm. disiplin, terus Hmm. menyelesaikan pekerjaan secara on time, Hmm. kita juga perlu creative thinking di jenis Hmm. apapun pekerjaan kita ya. Betul, betul. Karena ya kan kita perlu inisiatif, kita Hmm. perlu thinking out of the box gitu ya, menyelesaikan masalah-masalah di pekerjaan kita, sesimpel apapun pekerjaan kita atau Hmm. Hmm. seklerikal apapun pekerjaan kita, Hmm. tapi pastilah ada titik-titik di mana kita harus bisa a bit more kreatif gitu ya, atau bahkan Hmm. di beberapa area pekerjaan harus kreatif sekali. Nah, Hmm. menurut gua untuk bisa begitu ya salah satunya memang kita nggak boleh ya hanya stick di pekerjaan saja gitu ya, Hmm. nggak punya kegiatan lain gitu atau Hmm. kesukaan lain gitu atau hobi ya kalau Hmm. di artikelnya Harvard ini gitu. Dan Hmm. gue sepakat banget karena ya ini ya apa namanya kalau kita nggak punya kegiatan lain atau hobi lain Hmm. tuh pasti kita akan eh, seperti tenggelam gitu di dalam Hmm. kesibukan Betul, gitu ya betul, betul, gitu. betul. Jadi yang pertama akan kerasa itu kali ya Ki, ya benar ya. Tadi ada beberapa bahwa kita tuh juga perlu apa ya kayak fresh something gitu ya. Karena kreativitas Ya, kan bukan muncul juga dan nggak bisa terus kalau kita digenjot kerja terus berarti juga mungkin lama-lama ya, jadi bosen juga gitu ya. Terus juga iya, mungkin jadi itu lagi kali ilmunya atau misalnya apa namanya perspektif mungkin ya. ya Mungkin perspektifnya perspektif juga ya betul, karena betul. coba ini di sini ya karena dia mention beberapa nih ya gitu ya apa namanya eh profesional dia bilang orang bakal stres lah karena Hmm. waktu ya untuk memberesin apa segala macam ya. Nah, orang makin sedikit nih waktunya. Benar banget yang pertama. Tapi kalau misalnya kita Oh, spending time dari ada hobi gitu, apa aja ya, itu ada hmm. ini nih creativity nih katanya muncul di sini. Jadi Hmm. dia cerita bahwa hobi itu sesuatu yang memang kita ngerjain sesuatu tuh. Jadi dia di sini Hmm. katanya main musik atau apa gitu ya. Jadi beda gitu. Hmm. Mungkin orang lain ada yang menjahit atau orang lain mungkin ada ngutak-atik mobil gitu ya atau misalnya ada yang apa namanya yang lain lah game atau misalnya kayak gimana Hmm. gitu ya golf misalnya ya mungkin juga itu karena ada craft yang dibangun dari situ Ya. gitu ya apa namanya nih to stand out competitor ini pokoknya business environment tapi bilang I'm tasked with constantly looking for new ways of attention dari orang lah ya. Jadi pokoknya kita sebenarnya di dalam pekerjaan kita tuh dituntut untuk banyak hal-hal baru gitu kan. Untuk Ya. klien Ya. kita ngeberesin ini, untuk kerjaan kan kita nggak bisa cara baru gimana caranya Improve bikin gitu leverage ya. sheet. Betul. Nah, tapi untuk original dia kalau lu pikirin dari pekerjaan mulu susah Ya. gitu ya. Nah, makanya dia bebas nih lu mau ngelukis apa writer, nulis buku, masak apa segala macam lu often start itu blank canvas. Jadi kadang-kadang kita mulai itu dengan ya udah lu mau bikin apa sih sekarang? Lu kalau sukanya nulis, kan aku gue menulis apa ya? Kalau masak aja, ya lu hobi lu masak gitu. Gue masak apa nih hari ini nih ya? Ya weekend ini gue pengen masak inilah gitu. Jadi kan Ya. ada nah itu tuh keren nih. Nah, menariknya di sini adalah dia cerita nih, what will I create will evoke the emotion I'm going for. Dia cerita bahwa ada mental space yang perlu kita perhatikan ya Hmm. mengenai feelings. Ya, you can reawaken your creativity. Jadi neuroscientist itu cerita bahwa kalau misalnya creativity itu mau muncul, itu dua-duanya harus balance tuh. Jadi ya Hmm. ada feelings yang main juga di situ, terus udah gitu rational and emotion harus harus muncul juga. Nah, si hobi itu memunculkan itu gitu. Jadi mungkin lu seneng bikinnya gitu. Jadinya apa namanya? Tapi ada juga teknik-tekniknya gitu. Kalau masak gua harusnya kayak Hmm. gini. Terus kayak gitu senangnya juga. Ini so itu juga apa namanya? Kreatif gitu. Nah, makanya teman-teman yang punya bisnis apa apa namanya? Yang punya hobi apa-apa bisa apa namanya? Bisa selalu untuk di-share. Creativity. Nah, yang kedua adalah perspektif. Hmm.
Nah, gitu Nambah ya. Yang perspektif baru ya, kita tuh apa perspektif baru ngebuka gitu. perspektif gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? eh, jadi kalau hobi itu akan membawa kita ke perspektif yang totally different gitu. Misalnya kita kerjaan kita apa akuntan misalnya gitu ya. Terus Hmm. kita hobi kita masak kan beda banget tuh ya. Misalnya yang satu ngapain, yang satu lagi nggak ngapain gitu. Misalnya hobi kita main tenis, kerjaan kita misalnya kontraktor sipil gitu ya. Itu kan Hmm. different ini ya, ada kompetisinya kalau main tenis misalnya ada kompetisinya, mungkin ada teamwork, Iya. nya bentuknya seperti kayak gimana, cara ngayun bolanya gitu, latihan-latihan yang dilakukan gitu ya. Apa namanya? Jadi dia di sini dicerita bahwa one of the trickiest tasks in creative process is thinking through how someone else would experience your idea gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerjain hobi, kita selalu mikir kalau misalnya kita melakukan ini tuh sebenarnya orang akan dampaknya kayak gimana sih? Makanan enak atau enggak, bikin musik Hmm. enak atau enggak, bajunya bagus atau enggak. Mungkin kalau olahraga atau sport, gue kalau ngasih pukulan kayak gini dia bisa terima atau enggak gitu ya. Kayak gitu tuh apa namanya? Menarik tuh. Jadi kita mencoba Menarik ya. berpikir totally different ya. Mungkin nggak mengenai kita aja, tapi mengenai mengenai orang lain dan perspektif yang benar-benar beda. Gitu. Jadi menarik nih. I do all I can see or hear in the world through someone else's eyes or ears. Then I will resume the work project. I take that mentality with me. Jadi yang penting adalah nanti si hobi itu akan kita bawa juga tuh si kebiasaannya, pemikirannya ke kerja ke Pekerjaan kehidupan ya. kita. Nah. Kemarin tuh oh mungkin kayak gini. Jadi sih mungkin beberapa kerangka pemikiran baru itu yang fresh itu bisa kebawa tuh Hmm. ke kerjaan kita sehingga kita jadi lebih kreatif, punya different perspektif. Menarik juga nih. Nah, satu lagi adalah ini nih, confidence katanya. Menarik juga nih confidence. Confidence. Dia cerita, when I face a tough challenge at work and feels timid, ya gue juga nggak tahu nih timid apa ya, cuma mungkin kayaknya agak nggak asik gitu ya rasanya. I can start to question whether I'll figure out a successful solution. It's easy to lose creative confidence. Nah, karena Hmm. aduh gila, ini gue bisa apa ya ininya ya solusi untuk permasalahan ini, ya. But after an hour of shredding on guitar, hitting notes perfectly, I'm feeling good. I can tell my brain was craving that kind of satisfaction. And when I face that work again, I bring the confidence gitu. Jadi Hmm. feeling good karena confidence-nya bisa kebawa juga tuh Ya, ke ya, ya, dalam ya, ini. ya. Karena kadang-kadang memang ya kadang-kadang kita mungkin suka ngerasa juga ya ketika kerja tuh ini masalah ini tuh memang agak susah sih, tapi gue kayaknya mungkin bisa deh ya gitu ya untuk ngerjain ini gitu ya. Gitu. Jadi ini menarik juga nih si confidence gitu. Nah, dia cerita bahwa it turns out people like me have been studied. In one study, researcher found that creativity activity was positively associated with recovery experiences. Jadi mastery, control, reflection, and performance-related outcome. In fact, Hmm. they wrote creative activity while away from work may be a leisure activity that provide employee essential resources to perform at high level. Gitu. Jadi kita menarik nih ya, waktu beberapa perusahaan apa namanya ada juga yang suka ngasih nih waktu creative time gitu ya untuk mereka Hmm. bikin kayak gini. Menarik nih. Itu Jadi biasanya mereka kayak kayak gitu tuh ngasih ngasih waktu di jam kerja gitu, Bin, kalau perusahaan tergantung ngasih ada yang ngasih, creative time. Ada ada yang juga ya? ngasih jam yang kerja, ada yang ngasih. Jadi misalnya ada gua pernah baca ada case-nya kayak eh, pagi misalnya hari apa gitu dia boleh berapa jam gitu untuk Hmm. kerjain sesuatu gitu. Ada Oke. yang untuk hobi, ada yang memang totally different aja tapi masih di dalam scope kerjaan. Jadi Hmm. misalnya kita kerja dikasih waktu misalnya berapa jam, misalnya 3 jam seminggu gitu ya untuk ngerjain sebuah project Hmm. yang totally different dari project yang dia kerjain gitu. Jadi sama apa namanya benar-benar baru karena ya apa namanya ngasih waktu itu gitu. Itu tergantung sih sama si company-nya ya ngelihatnya kayak gimana Hmm. dan kebutuhannya kayak gimana. Gitu. Nah, jadi makanya itu recommend taking some time, keep up your creative hobby. Nggak usah lama-lama katanya. Gitu. Gitu. Jadi apa namanya semua hal-hal yang
kita lakukan hobi-hobi kreatif itu silahkan sering dilakukan juga oleh kita. Jangan kerja mulu jadi ya. Ya kerja mulu. Tapi kayaknya juga ini ya kalau baca di sini sebisa mungkin hobi kita ada hubungannya dengan kreativitas ya gitu Betul, yang apa betul. namanya bisa Merangsang eh kreativitas ya. ya merangsang kreativitas. Tapi sport juga menurut gue bagus Iya ya. sih. Karena apa namanya dia juga ya apa namanya banyak merangsang banyak hal juga gitu apa Betul, namanya betul. ya tadi ya teamwork gitu Hmm. atau kadang self Hmm. confidence-nya Iya, naik, benar. stamina aja naik Iya. gitu. Hmm. Gitu. Ya jadi Kok intinya sih jangan cuman kerja gitu ya. benar Ya sebisa banget. mungkin cari Benar banget. hobi gitu. Mhm. Karena Apaan aja banyak ya banget ya. kira-kira Bin? Kayaknya Kenapa? masih banyak teman-teman gue banyak ngelihat orang yang memang kayak seperti tidak punya hobi apa-apa gitu. Jadi Mm-mm. kerja ya paling gue nggak tahu ya di sampai rumah nonton TV, nonton Hmm. apa film gitu-gitu Hmm. ya bisa dikonsider hobi juga sebenarnya. Hmm. Hmm. Tapi kayaknya Hmm. nyari sesuatu hal yang kayak ya dengan aktivitas yang benar-benar berbeda gitu ya kayak tadi olahraga, main musik, Hmm. nyanyi gitu Hmm. atau apa itu yang menurut gue cukup bisa ningkatin ini juga ya. Iya, Tadi benar. ningkatin creativity, ningkatin confidence gitu ya. Betul. Jadi tadi yang kayak lu bilang Ki, apa namanya olahraga juga. Karena apa namanya ini kayaknya sesuatu yang kalau kayak apa namanya kayak nonton itu kan mindless ya. Jadi kita otaknya Hmm. tuh nggak terlalu aktif kayaknya ya untuk Hmm. ngerjain itu ya. Jadi misalnya nonton aja ya udah gitu. Tapi kalau misalnya apapun lah, lu main badminton aja gitu kan, lu harus datang ke tempatnya. Terus Ya, gimana nih gue mainnya gitu ya. Biar menang gimana sih gitu ya. ya, Ngatur jadwalnya gitu-gitu aja tuh udah create something gitu ya. Ini baru dari sisi creativity otaknya, belum lagi dari sisi yang lain. Network gitu-gitu ya ya. betul, betul. Apa namanya kalau olahraga kan lebih kesehatan gitu-gitu. Jadi mungkin 2023 ini kelompok capir semua ya, jangan lupa ya kita spend time sometimes juga ya. Jadi kayak ada beberapa gue sempat baca artikel juga kalau lagi lu lagi mentok gitu ya, jangan terus di situ gitu. Lu keluar jalan kaki gitu Ya, ya, terus udah gitu. Ngapain kayak gitu ya untuk mendapatkan ini karena itu ide itu nggak muncul dari ruang meeting aja, ya bahkan jarang betul. ya ide itu lu muncul dari yang lain, mungkin lu ngobrol sama orang atau lu jalan, lu ketemu atau apa segala macam. Makanya hobi ini bisa banyak. Itu kelompok pencapir. Mudah-mudahan ini ya Ki ya, diskusinya bisa Ya, membawa inspirasi untuk tahun 2023 ini ya. yes, yes, yes. Sip. Ada banyak ya hobi yang bisa dilihat-lihat. Kita juga Mm-mm. beberapa kali ngebahas soal hobi di video-video kita yang lama-lama. Benar. Mungkin bisa dilihat-lihat. Iya, Gitu. nanti kalau misalnya ada, saya share di komen ya. Share di komen, kabari-kabari, siapa tahu nanti kita bisa bahas hobi yang menarik nih untuk kita apa namanya bahas. Oke? Siap, siap. Sip. Thank you kelompok capir semua. Have a great 2023 ya. Semangat. Bye, selamat tahun baru Bye. semua. Selamat tahun Dah. baru.